Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 saham ya dari grup MNC. Saham apakah saja, saham apa saja? Saham ini adalah saham BAPP, BCAP, KPIG, BHIT, dan MNCN. Kebetulan saya juga sudah lama tidak membahas saham-saham dari grupnya MNC, seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar karena mengingat sahamnya cukup banyak, jadi kemungkinan video ini akan lebih panjang ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama, BAPP atau Bank MNC Internasional Tbk. Kalau dilihat secara tren, mayoritas atau secara garis besarnya masih downtrend, seperti itu. Untuk secara minor, kita lihat dalam satu bulan ini atau bulan Mei dan Juni ini masih cenderung sideways, seperti itu di range antara 130 sampai dengan 150 ya. Kebetulan pas penutupan tanggal 8 Juni 2022 ini ditutup di level 150 ya, naik 4,17%, meretest supportnya juga di sekitar 150. Sempat ke break ya, sekarang menjadi resistennya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kemana arah dari pergerakan dari BAPP? Kalau dilihat secara tren, ini minim sentimen ya, bank-bank digital minim sentimen. Kemudian kalau dilihat garis EMA 50-nya ada di sekitar 158, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 188, menandakan garis EMA di bawah EMA 50 di bawah EMA 200 menandakan downtrend. Kemudian peluangnya masih mengarah ke bawah ya. Garis EMA CD masih cenderungnya sideways, seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary apakah ada akumulasi untuk saham BAPP. Kita lihat dari tanggal 6 ya sampai dengan tanggal 8 cenderungnya masih distribusi ya oleh YP, CC, BK, PD, dan AK, seperti itu. Harga rata-rata di sekitar 146, 147, seperti itu. Kita coba cek hari terakhir tanggal 8-nya. Ada sedikit akumulasi ya, mulai ada sedikit akumulasi oleh AK, YU, YP, KK, dan BK, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara tren ini downtrend, kemudian masih mencoba untuk retest kembali ke level 150-an. Kalau seandainya BAPP ini berhasil bertahan atau break dari 150, maka ada kemungkinan dia akan retest di area EMA 50 yang cukup berdekatan ya, 157. Jadi masih dalam area resistnya dia, seperti itu. Kalau teman-teman belum punya atau mau entry, bisa pertimbangkan kalau saham BAPP ini berhasil break dari EMA 50-nya saja. Jadi di area 158, 157 di sana itu masih mungkin. Karena potensinya kemana? Mungkin bisa diangkat ke 180-180an is okay. Tapi setidaknya sudah mulai ada tanda-tanda dia berbalikan arah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua untuk saham BCAP. Kita coba cek BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk. Secara tren sebelumnya dia uptrend ya, tapi secara minornya ini mulai downtrend. Dilihat dari beberapa hari, candle beberapa harinya ini merah, koreksi cukup dalam. Nah, untuk garis EMA 50-nya ada di 207, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 171. Kemudian hari ini sendiri tanggal 8 Juni 2022 saham BCAP ini terkoreksi ya,
0,65% ke level 152. Kemudian garis MACD masih cenderungnya sideways, volume harian ada seperti itu. Tetapi teman-teman perlu cermati ya, saham ini menunjukkan ada potensi dia untuk melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena dia sudah mulai downtrend seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau fast trade, mungkin bisa manfaatkan untuk atau watchlist saham BCAP ya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini sudah 8 candle merah, mungkin ada technical rebound-nya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan technical rebound-nya. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau seandainya dia melanjutkan penurunan, maka dia ada potensi untuk retest ke daerah 140 sampai dengan 136 di area-area sini. Itu ada support. Nah, mungkin teman-teman bisa manfaatkan tunggu di daerah sana untuk manfaatkan technical rebound-nya. Hanya untuk fast trade seperti itu. Kita coba cek broker summary apakah penurunan ini disertai dengan distribusi ya. BCAP kita cek hari ini tanggal 8 ya, betul, distribusi oleh XA, HP, EP, IF dan BQ. Kita coba cek tanggal 6 sampai dengan sekarang. Jelas distribusi cukup masif oleh YU, HP, AI, KK, dan aset. Jadi jelas ya distribusi beberapa candle ini merah koreksi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan catatan ya, manfaatkan untuk fast trade saja, manfaatkan technical rebound-nya untuk fast trade. Tapi kalau seandainya mau swing, lebih baik skip dulu karena downtrend yang cukup tinggi ya, atau tekanan jualnya masih cukup tinggi seperti itu. Kita beralih ke saham ketiga, ada KPIG atau MNC Land TBK. Untuk KPIG sendiri tanggal 8 Juni 2022 mengalami koreksi ya 1,06% ke level 93 atau turun 1 poin seperti itu. Untuk garis EMA 50-nya ada di 93 bertepatan dengan penutupan, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar level 100, level psikologis seperti itu. Untuk volume ada walaupun mengecil ya. Kemudian garis MACD ini mengarah ke atas, menunjukkan ada tekanan atau mulai ada dorongan beli ya, dorongan beli. Kita coba konfirmasi ke broker summary. Apakah KPIG ini ada distribusi atau malah akumulasi ya? Kalau dilihat secara 1 minggu ya, tanggal 6 sampai tanggal 8 cenderungnya masih netral. Sedangkan kalau teman-teman lihat mungkin tanggal 8-nya sendiri, ya jelas tanggal 8-nya ada distribusi cukup masif ya oleh XA, EP, DR, TP, dan KK. Jadi di range antara 91 sampai 93 ya, seperti itu. Jadi penurunan hari ini disertai dengan distribusi, tetapi mengingat di sini ada EMA 50-nya, EMA 50 ada di sekitar 93, jadi kemungkinan beberapa hari candle ini kan sudah merah ya. Kemudian garis MACD mulai mengarah ke atas, menunjukkan ada tekanan perlawanan atau tekanan belinya mulai ada ya, walaupun tidak disertai dengan akumulasi. Nah, buat teman-teman yang mau entry sebaiknya wait and see dulu, memastikan bahwa KPIG ini mampu bertahan di atas EMA. Sebelumnya kan dia mampu breakout di atas, kemudian retest EMA 200-nya tetapi gagal, turun, kemudian sekarang retest ke supportnya di EMA 50. Takutnya kalau teman-teman entry sekarang kemudian dia pas breakout turun kembali di bawah level 9390, maka teman-teman nanti minus cukup dalam seperti itu. Oke,
Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BHIT atau BHIT, MNC Investama Tbk. Untuk BHIT sendiri tanggal 8 Juni 2022 mengalami kenaikan 5% ya, ke level 63 atau naik 3 poin. Kalau dilihat secara tren, dia berhasil break dari EMA 50-nya dan mencoba retest ke EMA 200. EMA 50 ada di sekitar 57, EMA 200 ada di sekitar 63. Tetapi kalau dilihat ini, karena sidunnya cukup panjang, menandakan ada sempat menyentuh 66 tetapi ditutup di bawah ya. Jadi menunjukkan ada mulai taking profit atau tekanan jualnya mulai ada seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah BHIT ini mampu breakout dari EMA 200-nya? Kalau breakout ini menandakan dia mulai ada perbalikan arah ya. Kalau sebelumnya downtrend mulai sideways, kemudian mulai ada tanda-tanda reversal. Tetapi perlu dipastikan apakah BHIT ini mampu breakout dari level EMA 50-nya. Untuk volume 2 hari ini cukup tinggi ya. Garis MACD mulai mengarah ke atas. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya. Apakah BHIT ini ada akumulasi? Kita coba cek 3 hari terakhir ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Ini ada akumulasi ya. Akumulasi oleh EP, TP, XA, GR, dan RO. Di harga rata-rata 60 sampai dengan 63. Kita bisa asumsikan di sekitar 61-62 ya harga rata-ratanya. Seperti itu. Jadi kalau posisi sekarang cenderungnya masih harga modal ya. Harga modal atau masih floating profit walaupun tipis. Seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau teman-teman mau entry bisa tunggu atau wait and see dulu. Kalau mampu breakout dari EMA 200-nya, teman-teman bisa entry. Untuk target kemana? Target untuk saya di area sekitar 68 sampai dengan 70. Di sana ada resisten minor yang pertama, seperti itu. Kalau mampu maka dia akan melanjutkan minimal ke level 75, 76 seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham terakhir yaitu MNCN, Media Nusantara Citra Tbk. Untuk MNCN sama dengan BHIT ya, mengalami kenaikan hari ini hampir 6% atau lebih tepatnya 5,67% ke level Rp1.025, naik 55 poin. Kalau dilihat posisinya daripada yang 4 saham yang lain, ini posisi MNCN masih cenderungnya masih uptrend ya, karena garis EMA 50 di atas garis EMA 200-nya. EMA 50 ada di sekitar 955, EMA 200-nya ada di sekitar 930. Seperti itu. Tetapi teman-teman perlu cermati posisi hari ini itu di area resistnya dia, di mana area level psikologisnya di 1000 sampai dengan 1025 di sini. Area resist masih. Jadi kalau teman-teman sudah punya saham MNCN di daerah bawah, let's say di 900-an, sudah floating profit, selamat, seperti itu. Pertanyaannya, apakah dia mampu melanjutkan kenaikan atau tidak? Kalau misalnya melanjutkan kenaikan, maka teman-teman bisa hold saja. Atau minimal di atas level 1000 teman-teman bisa hold. Atau teman-teman kalau seandainya dia gagal bertahan di level 1000, teman-teman bisa TP dulu. Nanti tunggu di area EMA 50, di 950 atau 920 is okay, seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary ya. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cek untuk MNCN. Selama 1 minggu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 jelas ada akumulasi oleh DX, AK, CS, BK, Kaset, dan YU. Sedangkan untuk per hari ini tanggal 8 kenaikannya cukup tinggi, kita coba cek. Jelas ya ada akumulasi juga oleh DX, AK, CS, BK, ZP, dan DH. Harga rata-rata di sekitar 1000 ya.
1010, 1000, ya rata-rata di 1010, 1020. Jadi posisinya masih floating profit walaupun dikit seperti itu. Nah, bagaimana potensi buat teman-teman? Apakah bisa melirik untuk saham-saham MNCN? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.